有了我的这些布置，即便是10大仙门都，我们万归海是。只要你顺利突破到神通2重真。 Hola semuanya dan selamat siang. Bagaimana nih kabar kalian? Masih dalam keadaan baik-baik saja bukan? Jadi untuk hari ini dan kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Immortality ataupun Babang Fanghan, yang dimana kita akan memasuki episode terbarunya. Untuk review part sebelumnya, untuk Tuan Alkemis ataupun Tuan Huanze telah menghabisi ketua dari keluarga Xiao, dan juga dia berniat untuklah bertemu dengan Hua Tentu agar dirinya ini mendapati perlindungan serta mendapati kekuatan lebih baik. Tetapi dia juga mempunyai sebuah rencana yang jahat. Sedangkan untuk Fanghan sedanglah berada di pasar pulau dan hampir bertemu dengan sang komandan perang iblis, yaitu Tianxing. Tetapi mereka belum sempatlah bertemu. Tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu mereka pun dibawa ke tempat istana tembaga, yang dimana istana ini mempunyai banyak sekali energi spiritual, dan juga ini adalah tempat dia untuklah bermeditasi serta berlatih chi. Dan untuk Fanghan serta Longxuan dipersilakan untuklah berkultivasi di sana. Dia tidak akanlah mengganggu dirinya. Sedangkan untuk Xiaolin diperintahkan oleh Fanghan untuklah berjaga di luar. Ya, kakak ikut kultivasi juga dia. Padahal yang sebenarnya Xiaolin inginlah sekali ikut berkultivasi, dan dia juga inginlah menerobos ke ranah selanjutnya guys. Dan maksud dari 7 ubur-ubur ternyata itu bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah tempat yang memiliki energi spiritual. Setelah berada di dalamnya, Fanghan pun langsunglah memeriksa sekeliling dengan alasan bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang lain. Jadi mereka haruslah tetap waspada. Sedangkan untuk di luar, Xiaolin pun diajak bicara dengan si badut satu ini. Kita sebut saja sebagai Joker. Dia mempertanyakan sebagai sama-sama pelayan, seharusnya mereka sama-sama memiliki perasaan yang sama. Ditambah dia membahas apakah dirinya mengetahui sebuah larangan di pasar pulau satu ini, yang dimana larangannya untuk 10 sekte abadi teratas tidaklah pernah diizinkan untuk masuk ke sini. Wow. Jadi dia meyakinkan tidak akan ada yang pernah mengganggu kultivasi mereka berdua. Dan si Joker meminta kepada dia jika bosan, dirinya dipersilakan untuklah keluar ataupun jalan-jalan sebentar saja. Jadi serahkanlah penjagaan ini kepada dirinya. Dari sini saja seharusnya untuk Xiaolin telah mengetahui niat buruk dari si Joker. Alhasil dengan hasutan tersebut, Xiaolin pun langsunglah mengiyakannya. Tetapi dia juga langsunglah mengecam jika ada masalah, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Dan si Joker hanya menjawabnya, tidak perlu khawatir. Karena pasar laut iblis adalah yang paling makmur dan juga yang paling teraman. Sedangkan di dalam, Longxuan benar-benar begitu sangatlah terpukau dengan kepintaran dari Fanghan. Karena dia sudah benar-benar begitu waspada. Sebab sejak dari awal, Fanghan telah mengetahui niat buruk dari mereka semua. Dan dia sengaja menaruh Xiaolin di luar, karena untuk Xiaolin ini memang berasal dari bagian iblis, dan dia tidaklah peduli dengan mereka berdua. Sudah pasti dirinya ini akanlah meninggalkan mereka berdua tanpa adanya rasa kekhawatiran. Dan itu sudahlah terjadi guys. Dan dia juga sengaja menukar kayu dengan pedang naganya, karena sebetulnya itu juga bagian rencananya. Sebab untuk kayu adalah elemen dirinya juga. Jadi dia bisalah menggunakan kayu tersebut untuklah melakukan sebuah rencana di dalam ruangan ini. Tetapi tetap saja Longxuan menjadi begitu sangatlah khawatir. Karena menurutnya mereka juga mempunyai sebuah rencana yang matang untuklah melakukan sebuah kejahatan. Jadi untuk hari ini mereka haruslah tetap berhati-hati. Dan Fanghan membalasnya, untuk di lingkungan seperti ini, apalagi untuk di laut wilayah selatan yang begitu luas, jangan percaya kepada siapapun, terlebih untuk orang yang tiba-tiba baik kepada mereka. Dan yang terpenting untuk sekarang ini, mereka telah berada di ruangan 7 ubur-ubur, atau disebut sebagai 7 Sui Mu Agung.
Dan nantinya untuk ketujuh ubur-ubur ini akanlah digunakan mereka berdua berkultivasi dan menerobos ke ranah selanjutannya. Lalu yang pertama berkultivasi adalah Long Xuan itu sendiri, 就算遇到什么意外，也会多一些。 yang dimana Fang An akanlah berada di ruangan sebelahnya. Ketika dia keluar dari ruangannya Long Xuan, dirinya sama sekali tidaklah menemukan keberadaan dari Xiaoling. Dan dia sudahlah menduga semua ini, dan dia melanjutkan untuklah berkultivasi. Yang ternyata untuk 7 ubur-ubur ini, hanya untuklah Long Xuan bisalah menerobos. Lalu ketika berada di dalam, Nagayan langsunglah keluar dan diperintahkan oleh Fang An untuklah melihat asal-usul potongan kayu yang sebelumnya dia dapatkan. Ketika diperiksa, Nagayan mengucapkan dirinya sama sekali tidaklah percaya dengan apa yang dia lihat. 这块木头倒还真是有。 Dan Nagayan langsunglah menyuruh Fang An untuklah menyerap kekuatan spiritual yang berada di dalam kayu ini. Selagi melakukannya, Nagayan pun langsunglah tertawa kalau dia tidaklah menyangka kalau legenda itu benar adanya. Fang An begitu sangatlah bingung sebenarnya apa yang terjadi. Nagayan memberitahu ini adalah sebuah pedang dan juga bisa disebut sebagai pohon dunia. Konon katanya pada zaman dahulu kala, sebuah pohon dibangun di tengah dunia dan menghubungkan dunia peri. Namun kemudian ditolong oleh seorang pria kuno. Jadi sejauh ini, saluran manusia dan peri telah ditutup dengan kayu tersebut. Waduh, dengan alasan karena usianya yang sudah terlalu panjang, bahkan keabadian tertinggi saat ini tidak dapat memverifikasi legenda tersebut ataupun tidak mengetahui kebenarannya. Dan Fang An menanyakan, jadi apa fungsi dari kayu satu ini? Dan Nagayan sama sekali tidaklah mengetahuinya. Hanya saja dia berpikir kalau benda tersebut begitu sangatlah langka dan juga akanlah sangat berguna bagi Fang An di masa depan mendatang. Jika memang dia penasaran, maka dia harus bisa mengumpulkan roh kayu yang berada di dalamnya. Dan dia juga takut kalau Gong Mu Huang milik dari Kaisar Qing akanlah disempurnakan ke tingkat manusia kuno. Dan Nagayan sangatlah yakin karena potongan kayu ini sangatlah kecil, berarti ini hanyalah sebagian dari kecil kekuatannya dan dia tidak tahu cara untuklah menggunakannya. Tetapi juga untuk saat ini, Fang An tidak perlu khawatir dan tidak perlu berpikir untuk mengandalkan barang tersebut untuklah mencapai langit, dikarenakan untuk kayu tersebut hanyalah barang pendukung saja, walaupun memiliki manfaat yang begitu sangatlah besar. Dan dia meminta kepada Fang An, janganlah biarkan kayu tersebut jatuh ke tangan orang yang tidaklah tepat. 现在只有这一小片。 Dan Fang An pun kembali mempertanyakan kalau baru-baru ini dia membicarakan tentang dunia peri. Jadi seperti apa dunia peri yang dia maksud? Dan Nagayan menceritakan kalau dunia peri memiliki wilayah, ruang, dan waktu yang begitu sangatlah spesial. Dan juga di sana terdapat sebuah cermin spiritual yang dapat menghancurkan penghalang langit dan bumi. Bahkan saja untuk Kaisar Huang dapatlah dikalahkan oleh sang peri legendaris yang berasal dari sana. Hal ini membuat Fang An menjadi begitu sangatlah penasaran bagaimana bisa peri legendaris tersebut bisa menjadi begitu sangatlah kuat. Setahu dari Nagayan yang pernah dia dengar dari Kaisar Huang Quan, ada sebuah pintu abadi di dunia peri. Tetapi sampai saat ini belum ada yang pernah menemukan pintu tersebut. Dan konon katanya, seseorang yang telah menemukan pintu abadi, maka dia juga akanlah mendapati kehidupan abadi. Bahkan sampai dunia ini benar-benar hancur ataupun kiamat, dia juga tidak akanlah meninggal dunia. Tetapi bagi Nagayan, itu hanyalah sebuah legenda yang terlalu jauh untuklah dipikirkan. 这些传说离我们太遥远。 Karena untuk sampai saat ini saja, belum terbukti sama sekali, betul ya? Jadi yang terpenting untuk sekarang ini, lebih fokus untuklah menjadi lebih kuat lagi, dan menghadapi janji dia dengan Hua Tiantu. Untuk membuktikan masalah legenda ini benar atau tidak, itu adalah urusan belakang. Karena dia yakin seiring berjalannya waktu, legenda-legenda dari dunia peri akanlah 只 terlihat. 有现在足够强大，才 Sedangkan untuk Xiaoling, dia berkeliling di kota dan melihat banyak sekali para budak anak kecil manusia yang sedanglah dikurung. Awalnya dia berniat untuklah menolongnya, tetapi dia teringat dengan perkataan dari Fang An. Ini adalah aturan dari kota tersebut dan juga adalah aturan kehidupan mereka. Jadi jangan pernah untuklah mengganggunya. Alhasil, Xiaoling pun memutuskan
untuklah membeli beberapa cemilan. Akan tetapi, dirinya ini telah terkena jebakan, sebab untuk Xiaolin tidak terlalu begitu waspada. Dia pun langsunglah menghilang bersama tukang permen, dan tukang permen tersebut langsunglah berubah wujud menjadi Tuan Kura-Kura. Dan Xiaolin langsunglah mengenalinya kalau dia ini adalah tetua sekte Dewa Iblis. Kita sebut saja sebagai tetua Kura-Kura. Alasan dia melakukan ini agarlah tidak ada yang mengganggunya, dan Xiaolin pun menanyakan mengapa dia bisalah berada di sini. Tetua Kura-Kura memberitahunya kalau mereka ini sedanglah berada di kawasannya. Seharusnya dialah yang memberikan pertanyaan kepada mereka mengapa berada di sini. Tetapi Xiaolin langsunglah menjawabnya, bagaimana bisa sosok seperti dia bisalah menipu mereka bertiga. Dan juga Xiaolin meminta kepada dia langsunglah kepada poin utamanya, apa yang diinginkan dari dirinya. Sebelum dia memberitahu apa keinginannya, tetua Kura-Kura baru-baru ini telah menyadap sebuah pesan yang dikirimkan dari sekte Hua yang bertuliskan harta karun sekte iblis telah jatuh ke tangan orang lain. Jadi dia di sini untuklah meminta kepada Xiaolin bekerja sama dengannya dalam mengambil harta karun iblis tersebut. Sebab dirinya yakin kalau Xiaolin terlibat dari semua ini dan mengetahui keberadaan harta karun tersebut. Dan di sini kita masih belum tahu harta karun apa yang diinginkan olehnya. Bisa saja kuali 5 Raja Neraka atau yang lainnya. Dan dia juga menawarkan bantuan jika memang Xiaolin ingin menghabisi mereka berdua, maka dia akanlah membantunya dan membiarkan dia untuklah mendapatkan sebuah kebebasan. Berarti masalah ini bertuju kepada Fang Han. Tetapi sayangnya Xiaolin ini telah membuat sumpah kepada Fang Han tentang janji dia akanlah dibebaskan jika Fang Han akan mati ataupun menang melawan Hua Tiantu. Dan juga sudah terjalin sebuah kontrak, tetapi dirinya tidaklah bisa memberitahu apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Dan dia beralasan untuklah jangan terburu-buru. Untuk saat ini dirinya belumlah mengkonfirmasi tentang harta karun iblis tersebut. Lantas tetua Kura-Kura pun begitu kesal sampai menyebut nama aslinya yaitu Mo'olin Daklin, yang dimana dia ini adalah identitas sebagai Kaisar Iblis. Tetapi mengapa bisa seorang Kaisar Iblis malah menikmati dunia seperti ini dan menjadi pelayan ataupun budak dari seorang kultivator manusia? Bagi dia itu sangatlah hina. Dan secara tiba-tiba juga Xiaolin langsunglah mengalami pusing-pusing dan teringat dengan semua perjanjian dia dengan Fang Han dan juga Nagayan. Dari sini tetua Kura-Kura sudah mengetahui ada sebuah batasan yang telah diberikan kepada Xiaolin, yang dimana batasan tersebut tidak akanlah bisa membuat Xiaolin untuklah melawan sedikit pun. Jadi si tetua Kura-Kura memutuskan sekarang saatnya lah untuk menyingkirkan kendali tersebut, maka dia akanlah bebas sepenuhnya. Lalu Xiaolin pun langsunglah dipindahkan ke dunia nyata, tetapi di depan para budak manusia, yang dimana tetua Kura-Kura berniat untuklah mengadu domba perasaan dari Xiaolin. Karena sebelumnya Xiaolin ini memiliki hati nurani kepada para manusia, sebagaimana notabene dia adalah Kaisar Iblis yang seharusnya tidaklah peduli dengan ras manusia. Dari sinilah perasaan dia campur aduk yang membuat dirinya tidaklah terkendali dan langsunglah menghabisi salah satu manusia di sana. Wadidaw, sehingga seluruh kota menjadi begitu sangatlah kacau. Dan juga untuk Xiaolin kembali mengambil kesadarannya kembali. Dan dia langsunglah mengusir para budak manusia ini untuklah menjauh darinya. Karena untuk saat ini Xiaolin telah melanggar sebuah peraturan di pasar lautan, yang dimana dirinya ini telah menghabisi seseorang manusia, maka dia haruslah dihukum. Dan terdengarlah suara pria serta wanita yang akan menghukum Xiaolin nantinya, guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Jumat setelah Alkemi Supreme. Dan setelah ini kita istirahat dulu, sore baru dilanjutkan untuklah Shaolin 2, tepatnya untuk 6:30 setelah azan maghrib ya guys.
Untuk episode ini sudah sangatlah jelas kalau Xiaolin memang tidaklah bisa melepaskan batasan dari Fang Han. Dan sebetulnya juga untuk saat ini, Xiaolin sudahlah sama seperti manusia yang memiliki hati nurani. Jadi kita lihat bagaimana selanjutnya, apakah Xiaolin akanlah menerima tawaran dari tetua kura-kura bekerja sama untuklah menghabisi nyawa dari Fang Han atau tidak. Atau malah sebaliknya guys. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 有了我的这些布置，即便是10大仙门都，我们万龟海市。只要你顺利突破到神通2重真，